Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat muslim yang hidup di muka bumi ini, di samping kita diharuskan menjalankan perintah-perintah Allah, pun juga kita diwajibkan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah ini, hendaknya kesemuanya kita jalankan penuh dengan ketulusan, penuh dengan keikhlasan, semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak tercampuri dengan hal-hal yang lainnya yang bisa menghapus ataupun bisa menghilangkan pahala dan kebaikan daripada amal kebaikan yang kita lakukan. Di samping itu pula, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk jangan sampai kita itu terjebak atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Tidak ada dosa kecil manakala itu semuanya kita lakukan setiap hari. Kecil terus manakala kita tumpuk setiap hari, maka akan menjadi banyak dan menjadi dosa besar. Apalagi dosa-dosa yang sudah masuk kategori dosa besar, maka hendaknya kita sebagai hamba Allah semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sekuat tenaga, sekuat pikiran, kita hindari dan kita jauhi itu semuanya, karena itu akan mengakibatkan sebuah kemadorotan baik di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara macam dosa-dosa besar yang hendaknya kita jauhi. Salah satu di antaranya ialah perbuatan zina. Zina adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Siapapun yang melakukan perbuatan zina, maka ia akan mendapatkan dosa. Siapapun yang melakukan perbuatan zina, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan tentunya siapapun yang meninggalkannya, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ba'da syirki a'damu indallahi min nutfatin wado'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Rawahu Ibnu Abi Dunya anil Hasim bin Malik al-Atha'i.
Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin, tidaklah ada satu dosa, ba'da syirki, setelah kemusyrikan, a'dhamu, yang lebih besar, indallahi, bagi Allah, min nutfatin, dari sperma, wado'aha, yang menaruhnya. Siapa? Rajulun, seorang lelaki, ditaruh fi rahimin, di dalam rahim, la yahillu, yang tidak halal, lahu, baginya. Rawahu, telah meriwayatkan hadis Ibnu Abi Dunya anil Hasim bin Malik, terang dari Hasim bin Malik al-Atha'i. Dari hadis tersebut, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwasannya dosa besar setelah sebuah kesyirikan atau kekufuran, yaitu dosa di mana seorang lelaki berani-beraninya menaruh sperma ke dalam rahim seorang perempuan yang tidak halal baginya. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah sebuah perbuatan zina. Memang kita selaku hamba Allah ini seorang yang dhaif, yang lemah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan pula untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa billahil aliyil azim, kecuali mendapat pertolongan dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Namun demikian, kita selaku umat manusia ini diberikan akal, fikiran, memiliki iman. Hendaknya akal fikiran kita pakai dengan sempurna. Iman pun kita pancarkan dalam hati kita semampu kita. Nafsu yang menggebu-gebu, nafsu yang mengarah kepada perbuatan zalim, nafsu syahwat yang mengarah kepada perzinahan, hendaknya semampu kita, sekuat tenaga kita untuk kita redam, untuk kita kalahkan, hingga perbuatan kita senantiasa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesekali jangan sampai kita melakukan sebuah perbuatan yang dilaknat oleh Allah, yang masuk kategori dosa besar. Apa itu? Yaitu perbuatan zina. Ini bukan dosa kecil. Kalau mungkin dosa kecil bisa kita dengan beristighfar, dengan berbanyak sholawat, baca Al-Quran, kemudian bersedekah, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, menyesali atas perbuatannya, tidak mengulangi lagi, insya Allah akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, jikalau perbuatan zina sampai terjadi hubungan intim seorang lelaki dan perempuan yang masih belum halal, artinya bukan pasangan suami istri, itu dosanya bukan lagi dosa kecil, tetapi masuk kategori dosa besar yang mana Allah belum mengampuninya manakala kita tidak mau bertobat, beristighfar, menyesali, dan pun juga itu ada had, ada hukumannya bagi orang-orang yang melakukan perzinahan, baik itu perzinahan sifatnya kalangan muda-mudi yang belum menikah, terlebih-lebih perzinahan yang dilakukan oleh seorang yang sudah memiliki pasangan suami istri, tetapi dia selingkuh, melakukan hubungan dengan orang yang belum halal atau yang tidak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah,
tsumma na'udzubillah min dzalik. Di samping zina itu adalah merupakan dosa besar. Ternyata zina ini bisa menyebabkan pelakunya menjadi orang yang fakir atau menjadi orang yang sulit kehidupannya di panggung dunia sehari-hari ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li ahlin nari sayhatun min nitni rihi farzizani. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li ahlin nari, sesungguhnya bagi penduduk neraka, sayhatun, ada jeritan histeris, teriakan histeris, minitni rihi, karena dari sebab amat busuknya, farzizani, farzinya seorang yang melakukan perbuatan zina ketika hidup di muka bumi ini. Jikalau kita berbicara tentang neraka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah tempat yang sangat-sangat mengerikan, sebuah tempat siksaan yang sangat pedih, dan kepedihannya, sakitnya, siksaannya, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah sama sekali terbayang oleh hati manusia. Itulah siksaan neraka. Sudah dalam neraka itu ada berbagai macam siksaan-siksaan. Banyak sekali berbagai macam duka, banyak sekali berbagai macam siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada suara jeritan histeris, teriak sekuat-kuatnya. Kenapa? Di situ karena ada bau yang sangat busuk daripada farjinya orang-orang yang pada waktu hidup di dunia gemar melakukan perbuatan zina. Dari orang-orang yang berbuat zina ini, ketika dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keluar dari farjinya, dari kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan. Keluar dari farjinya, keluar dari kemaluannya seorang yang ahli zina ini, sebuah bau yang sangat busuk. Dan dari busuknya bau ini, semua penduduk neraka itu menjerit histeris, saking menyengatnya, menusuk hidung bau daripada sesuatu yang keluar dari farjinya orang-orang yang melakukan perbuatan zina ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekuat tenaga, hindari perbuatan-perbuatan dosa besar. Salah satu di antaranya ialah perbuatan zina, sebelum kita menyesal di kemudian hari. Kita manfaatkan sisa usia kita, kita manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan mengabdi, menghambakan diri kepadanya. Insya Allah, jikalau kita berusaha maksimal untuk beribadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan rahmat hidayahnya kepada kita selaku hambanya. Akan tetapi jikalau kita masih semau-maunya hidup di muka bumi ini, keinginan hawa nafsu tidak terkendali, yang penting senang, yang penting bahagia, yang penting nikmat, ya lakukan begitu saja tanpa sebuah penyesalan.
Bahkan yang ada malah sebuah kebanggaan atas dosa-dosa dilakukan. Salah satunya adalah perbuatan zina. Jika itu terjadi, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan ada berkah dan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semuanya, agar kita diberikan kekuatan untuk taat kepadanya dan menjauhi dosa-dosa besar. Salah satu di antaranya ialah perbuatan zina, hingga kita termasuk golongan orang yang selamat fitini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.